Dalam sehari-hari, mengelola emosi dan sikap sangat penting agar seorang dapat berperilaku dengan baik dan profesional. Self-regulation berarti kemampuan seseorang untuk mengontrol pikiran dan perasaannya, menyesuaikan diri dengan situasi, serta tetap tenang meskipun sedang menghadapi tekanan. Saat emosi memuncak, bagian otak bernama amigdala dapat mengambil alih dan membuat kita untuk sulit berpikir jernih. Karena itu, kita perlu menyadari saat emosi mulai menguasai diri, lalu menenangkan pikiran agar dapat merespon dengan tepat. Kemampuan ini membantu kita untuk tetap jujur, bertanggung jawab, mudah beradaptasi, serta mampu untuk berpikir lebih kreatif dalam menemukan solusi. Dengan self-regulation yang baik, tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan lebih efektif dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis. Oke, semuanya ini udah ngumpul semua ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sebelum kita mulai mungkin kita berdoa dulu ya. Ini boleh Febriko dipimpin doanya? Oke, selamat siang semuanya. Aku izin untuk bikin doa ini menurut agama Kristiani. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas keberkatan-Mu hari ini sehingga kami dapat berkumpul dengan baik. Lancarkanlah usaha kami Tuhan agar hari ini kami dapat menjalani Zoom kami ataupun video call kami saat ini dengan lancar. Bantu kami Tuhan dalam menjalani hari ini supaya semuanya aman, lancar, dan selalu aman. Amin. Dalam nama Putra dan Yesus. Oke, terima kasih Riko atas pimpinan doanya. Makasih buat teman-teman semua di sini yang udah berkumpul, udah ngeluangin waktunya dalam Zoom hari ini. Pada Zoom kita hari ini, kita akan membahas nih persiapan mengenai orientasi orientasi mahasiswa baru ya, teman-teman. Ini kan tinggal 2 minggu lagi ya. Nah, kita perlu nih adanya penyatuan beberapa ide dan penyelesaian tugas-tugas yang kemarin udah kita sempat omongin. Terus juga karena PR kita kan masih banyak ya dalam menyelesaikan persiapan yang udah tinggal waktu 2 minggu ini. Dan aku perlu ingetin juga buat teman-teman semua, jangan berhenti untuk komunikasi ya. Kalau misalnya ada yang kurang ataupun kesulitan, tolong saling komunikasi aja. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa ikut bantu. Oke, Agnes. Oke, siap Agnes. Oke, Agnes. Oke, Agnes. Oke, sip. Baik, terima kasih Agnes. Yang mau diskusi duluan, tolong segera sampaikan ya. Kita boleh nih, kita mulai diskusinya sekarang. Oke, semuanya aku izin mulai dulu ya. Jadi dari tim aku sendiri nih ada update sedikit kalau misalkan untuk rundown-nya sendiri udah jadi dan juga udah siapin juga untuk notulennya. Jadi paling untuk dari aku sendiri sih itu sih update-annya sedikit dari aku kayak gitu. Makasih semuanya. Mantap Piko. Oh ya, terkait soal dana transaksi sudah aku catat transparan di spreadsheet ya. Jadi semua bisa kalian lihat di situ untuk pengeluaran dan pemasukannya. Aku juga sudah periksa 2 kali terkait catatan-catatan kita dan hasilnya juga aman dan nggak ada masalah. Oke, makasih. Nanti mungkin untuk Riko, untuk rundown boleh dikirimin kali ya ke grup, jadi kita semua bisa lihat dan bisa ngepasin untuk waktunya. Terus juga untuk Aslam, berarti pembukuan kan udah hampir selesai ya. Nanti mungkin aku sama Nadia akan ngecek ya. Oke, siap Agnes. Akan aku kirim segera ya. Baik. Oke, terima kasih ya Febriko dan Aslam. Kejujuran tanggung jawab kalian jadi contoh buat yang lain. Boleh kalau dari tim lain, misalnya ada yang mau tambahkan, silakan ya. Satu. Kalau dari divisi aku ya, Kak Agnes, jujur masih belum lengkap karena partner kerja saya susah banget diajak berkomunikasi dan kooperatif seperti itu. Jadi ya belum lengkap aja Kak Agnes dan Kak Nadia. Maksudnya saya ya? Maaf Kak Adam, kemarin karena hujan deras dan sempat ada pemadaman listrik di rumah, jadi aku berusaha hubungi Kak Adam tapi
kendala sinyalnya buruk, jadi aku belum bisa kirim perlengkapan tugasnya ke Kak Adam ya. Mungkin aku akan perbaiki dan selesaikan malam ini. Gimana sih lo, Fania? Kan kita udah sepakat yang kata terus kemarin sore. Jadi alhasil malah gue yang ngerjain. Adam, aku paham kok kamu pengen semuanya selesai dengan tepat waktu kan. Tapi coba deh kita tenangin dulu diri kita agar suasana diskusinya juga lebih kondusif. Vanio juga udah mengakui kesalahannya kok. Sekarang fokus ke solusinya aja ya, bukan tentang siapa yang benar atau yang salah. Oke, aku minta maaf ya. Mungkin aku terbawa suasana. Mungkin Fania bisa kirim malam ini? Siap Adam, aku bisa selesaikan malam ini dan langsung kirim ke grup ya, biar semuanya bisa lihat. Oke. Nah, untuk bagian acara aku izin menambahkan ya. Aku dan Dela sudah membuat ide untuk bikin acara ini menjadi lebih menarik. Dela boleh bantu jelasin nggak? Boleh dong. Jadi aku ini punya ide buat bikin sesi ice breaking dengan orientasinya tuh mini games gitu guys. Jadi nanti setiap kelompok itu berisikan 10 orang untuk games ini dan aku tuh bakal yakin banget kalau games ini tuh bakal bisa melatih cara berpikir mahasiswa baru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, tapi agar acara ini tidak membosankan dan tidak terlalu serius, akan dipadukan untuk sisi ice breaking di awal untuk mencairkan suasana. Lalu lanjut ke sesi serius di mana kita akan memulai permainan dengan fokus. Setuju banget, Dela dan Tessa, kalian keren. Kita butuh keseimbangan antara keseruan dan kedisiplinan. Tenang guys, nanti aku akan support untuk dokumentasikan semua kegiatan kita dari awal. Ya, Kevin, itu kan emang tugas kamu. Gimana sih Kevin? Wah, keren banget nih semuanya. Diskusinya juga sehat banget ya. Semua belajar mengatur emosi dan saling menghargai satu sama lain pendapatnya masing-masing. Aku yakin sih acara kita bakal berjalan dengan sukses. Iya, aku belajar banyak dalam diskusi kita kali ini ya. Kadang niatnya memang kita pengen cepat selesai, tapi malah suasana jadi tegang. Maafin aku ya teman-teman semua. Aku akan lebih mengontrol emosi dan berpendapat lebih baik lagi ke depannya. It's okay Adam, aku juga akan belajar lebih tanggung jawab lagi kok dan aku juga akan coba untuk komunikasi jauh lebih baik ya. Oke. Nah, luar biasa. Terima kasih ya semuanya. Semoga semangat kerjasama dan kendali diri kita bisa jadi contoh bagi mahasiswa baru nanti. Nah, sebelum kita tutup nih sesi kita kali ini, kita tutup dengan doa dulu ya. Tolong dengan saudara Kevin dipandu ya doa penutup ini ke teman-teman. Oke, sebelumnya makasih Kak Nadia. Kalau gitu kita tutup sesi ini dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Aku pimpin doa dalam ajaran agama Katolik ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul bersama. Terima kasih juga untuk waktu, semangat, dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam diskusi kita hari ini. Jadi, kiranya Tuhan berkati kami agar selalu bekerja sama, belajar bareng, dan saling dukung satu sama yang lain. Kami mau menutup diskusi ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, agar semua yang kami lakukan hari ini bukan cuma buat tugas atau hasil saja, tapi juga buat kebaikan dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Baik, terima kasih saudara Kevin, teman-teman semuanya. Sampai jumpa ya di rapat berikutnya. Tetap semangat, sahabat kampus. Semangat, sahabat kampus. Semangat sahabat kampus. Sahabat kampus. Kecerdasan emosional bukan hanya tentang memahami perasaan saja, tapi juga mengendalikan diri, bersikap jujur, bertanggung jawab, adaptif, kreatif, untuk menciptakan kerjasama tim yang harmonis. Menurut Daniel Goleman, self-regulation adalah kemampuan untuk mengelola emosi dan tindakan dengan sadar.
Orang yang memiliki self-regulation dapat tetap tenang, jujur, dan bertanggung jawab, serta dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Ketika emosi mulai memuncak, ia mampu mengenali tanda amigdala hijack dan memilih untuk menenangkan diri sebelum merespon. Dengan begitu, keputusan yang diambil lebih bijak, hubungan tetap baik, dan tujuan dapat dicapai dengan lebih efektif.